Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Tinggalkan kebencian, rangkullah kasih. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 12, demikian firman Allah. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kitab Amsal secara keseluruhan berisi nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan yang mengarahkan pembacanya kepada hidup yang bijak dan takut akan Tuhan. Dalam pasal 10 ini, para pembaca diingatkan agar menjalani hidup dengan bijak. Salah satu yang disampaikan dalam bentuk peringatan dan nasihat adalah mengenai kebencian. Perhatikan ayat ini, sesungguhnya yang dianggap sebagai sang perusak yang luar biasa yaitu kebencian. Bahkan ketika tidak terjadi pertengkaran, orang yang memiliki kebencian selalu mencari-cari kesempatan mengaduk-aduk perasaan banyak orang, lalu menimbulkan respon buruk dan melakukan pekerjaan setan. Mereka yang menyimpan kebencian adalah orang-orang yang sangat jahat, yang memperoleh kesenangan dengan memperbesar masalah, membalas orang lain, bahkan menyebar virus kebencian dengan mengadu domba sesama, dengan cerita gosip, asumsi, dugaan tanpa dasar, hingga jadi fitnah. Mereka mengembuskan percikan api percekcokan yang telah lama terpendam sehingga berkobar, dan dengan kegirangan tiada tara mereka menari di atas bara api kebencian itu. Sungguh sifat seperti iblis inilah yang harus para pembaca dan pendengar hindari. Berbeda dengan orang yang menyimpan kasih di dalam hati, sang pendamai yang luar biasa ini justru menutupi dan memadamkan api kebencian dan tidak membesar-besarkan permasalahan. Sebisanya yang ia lakukan yaitu menutupi segala pelanggaran dan kejahatan di antara sesama. Kasih tidak mengumandangkan pelanggaran dan tidak membesar-besarkannya, tetapi kasih akan memaafkan pelanggaran yang orang lain lakukan. Dengan demikian pertengkaran bisa dicegah, atau seandainya pertengkaran telah dimulai, bisa diselesaikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita kejar kasih dan jadilah pembawa damai. Rangkullah kedamaian. Dengan demikian kita mengembangkan sifat Allah dalam diri kita dan kita layak disebut anak Allah. Allah itu kasih, tentu anak-anaknya juga penuh kasih terhadap sesamanya. Kebencian adalah cermin manusia lama yang masih hidup dalam diri seseorang. Mari matikan itu setiap hari hingga yang ada di hati kita hanya kasih dan damai. Mari kita berdoa. Saya bersyukur padamu ya Tuhan Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu saya perlukan ya Tuhan, agar saya tahu bagaimana saya bisa berjalan di dalam terang yang Kau kehendaki, supaya saya tak jatuh dalam kebencian yang merusak banyak orang. Saya mau lepas dari dosa kepahitan yang bisa menimbulkan kekacauan dalam banyak aspek kehidupan dan bisa menyeret saya ke dalam kebinasaan. Roh Kudus, bantulah saya agar saya sanggup mempraktekkan firman Allah secara konsisten, agar saya membawa damai dan membangun iman banyak orang, bukan kebencian yang menimbulkan kekacauan serta menguntungkan iblis. Mampukan saya agar saya selalu bisa menjaga hati dari kebiasaan mengumbar kepahitan, kecewa, dan kebencian. Saya tidak mau diperalat iblis yang punya agenda merusak iman saya dan menyeret saya ke dalam kebinasaan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.